Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, saya persilahkan untuk Tiara memimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa Tuhan. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, gimana ya? Sebelum kita masuk pembelajaran kita, ada baiknya kita mengingat kembali atau memotivasi diri kita untuk lebih semangat lagi belajar. Nah, salah satunya mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kalian masih hafal kan? Masih Bu. Oke ya, sama-sama. Oke, siap. Silakan Tiara pimpin dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita duduk. Nah, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, baik. Masih semangat kan belajarnya? Masih. Oke. Bu. Nah, jadi pada pelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Materinya apa hari ini? Gelombang mekanik. Oh, bagus sekali ya. Jadi hari ini kita belajar tentang gelombang Mekanik. Nah, sebelum kita masuk pembelajarannya, Ibu ingin menyampaikan dulu kepada kalian apa sebenarnya tujuan kita, apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, agar itu bisa memotivasi anak-anakku sekalian dalam belajar. Tujuan utama pembelajaran itu yaitu siswa dapat menjelaskan apa itu gelombang, kemudian mampu menjelaskan apa itu gelombang mekanik serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga kalian harus bisa menjelaskan dan membedakan apa itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, sudah jelas ya? Bu, selanjutnya seperti yang dibilang teman kamu tadi, itu Tiara, di sini dia menjelaskan, dia memberitahukan kita kalau materi kita hari ini adalah Gelombang mekanik. gelombang mekanik. Oke, nah di sini materi kita yaitu gelombang mekanik. Nah, sebelum kita masuk ke gelombang mekanik, nah Ibu ingin bertanya, apa kalian masih ingat tentang definisi gelombang? Ada yang masih ingat? Gelombang itu apa sih? Itu kan Gelombang adalah memerlukan medium dalam
teman-teman lihat nggak? Ketika benda ini jatuh, plek, nah, ada gelombang yang keluar dari titik pusat tempat di mana benda ini jatuh, dan gangguan tersebut menyebar perlahan-lahan dan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sekali lagi teman-teman, perhatikan ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ternyata gangguan tersebut menjalar, menyebar dan menyebar ke daerah-daerah di sekitarnya. Nah, teman-teman harus perhatikan nih. Ya. Nah, oke. Nah, setelah nonton video tadi, kan kalian sudah nonton video ya? Nah, Ibu ingin dengar dari video tadi apa yang kalian ketahui tentang gelombang? Tadi kan Bu, saya menonton video air itu bergetar dan merambat. Jadi saya simpulkan gelombang itu getaran yang merambat. Oke, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya ini kan sudah dapat pengertian gelombang ya. Nah, oke. Jadi yang dibilang Tiara itu sudah betul. Jadi gelombang ini adalah getaran yang merambat. Oke, ingat ya, nanti supaya pada materi berikutnya, nanti setelah materi ini akan ada lagi materi gelombang lanjutannya ya. Nah, selanjutnya gelombang mekanik sudah ingat? Gelombang mekanik itu apa? Gelombang mekanik memerlukan medium dalam perambatan. Oke, bagus sekali. Jadi gelombang mekanik ini gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, oke. Gelombang adalah getaran yang merambat. Oke, boleh ditulis. Nah, kemudian masuk kepada gelombang mekanik. Gelombang mekanik nah, adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Oke, nah ini boleh dicatat ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalian kan sudah tahu apa itu gelombang, dan kemudian sudah tahu gelombang mekanik itu apa. Nah, dari definisi gelombang mekanik ini, ada yang bisa jabarkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu, Oke, silakan. dari Apa? contoh dari gelombang yaitu kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gelombang tali sama gelombang air yang dilempar batu ke dalamnya. Oke, bagus sekali ya. Jadi apa tadi contohnya? Contohnya adalah Gelombang tali, gelombang pada tali. Selanjutnya gelombang air yang gelombang pada permukaan air ya. Ya Bu. Pada permukaan air. Kenapa? Yang apa? Yang dilempar batu ke dalamnya. Nah, yang dijatuhkan. Yang dijatuhkan batu ke dalamnya. Bukan batu Ke dalamnya. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini jawaban dari teman kalian yaitu Tiara. Nah, dari contoh ini saya rasa kalian sudah cukup memahami apa itu gelombang mekanik. Nah, untuk contoh ini pada gelombang tali, Ibu ingin tahu kenapa Tiara mengatakan bahwa gelombang tali ini salah satu gelombang mekanik. Bisa jelaskan? Karena
yang merambat. Oke, boleh ditulis. Nah, kemudian masuk kepada gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Nah, adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Oke, nah ini boleh dicatat ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalian kan sudah tahu apa itu gelombang dan kemudian sudah tahu gelombang mekanik itu apa. Nah, dari definisi gelombang mekanik ini ada yang bisa jabarkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ibu, Oke, silahkan. dari ya, Apa? contoh dari gelombang yaitu kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gelombang tali sama gelombang air yang dilempar batu ke dalamnya. Oke, bagus sekali ya. Jadi apa tadi contohnya? Contohnya adalah Gelombang tali, gelombang pada tali. Gelombang pada tali. Selanjutnya gelombang air gelombang air. yang gelombang air Gelombang pada permukaan air ya. ya Bu. Pada permukaan air. Kenapa? Yang apa? Yang apa? Yang dilempar batu ke dalamnya. Nah, yang dijatuhkan. Oh, yang dijatuhkan batu ke dalamnya. Bukan batu Ke dalamnya. batu ke dalamnya. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini jawaban dari teman kita, teman kalian yang Tiara. Nah, dari contoh ini saya rasa kalian sudah cukup memahami apa itu gelombang mekanik. Nah, untuk contoh ini pada gelombang tali, Ibu ingin tahu kenapa Tiara mengatakan bahwa gelombang tali ini salah satu gelombang mekanik. Bisa jelaskan? Karena Ayo, bisa? nggak bisa. Nah, ini coba kaitkan dengan mekaniknya. Oh, karena gelombang. Lanjut. Coba Ibu ingin dengarkan dari Tiara tadi. Kan Tiara sudah menjawab ya, contohnya ini ada dua yang diberikan oleh Tiara. Coba Ibu ingin dengar kenapa Tiara mengatakan bahwa gelombang pada kali ini termasuk gelombang mekanik. Yang Ibu jelaskan dan saya pahami bahwa gelombang pada tali itu adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Karena gelombang itu memerlukan medium tali. Oke, bagus sekali. Selanjutnya untuk gelombang pada permukaan air, kenapa ini disebut gelombang mekanik? Karena air yang memerlukan medium air. Bagus ya. Nah, sudah bagus sekali. Jadi Tiara sudah paham apa itu gelombang mekanik. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan gelombang. Tahu kan? Persamaan gelombang ada 4 ya, ada bukan persamaan ya, ada besaran, ada beberapa besaran yang kita gunakan dalam gelombang. Masih ingat? Ayo semua. Frekuensi. Oke, ada frekuensi. Selanjutnya periode. Oke, selanjutnya ada cepat lambat gelombang. Ada cepat lambat gelombang, kemudian ada apa lagi? Panjang Panjang getaran
Ya. Nah, untuk periode ini kita lambangkan dengan huruf apa? Huruf T. T besar ya. Nah, dia punya satuannya apa? Waktu. Satuannya waktu, waktu ya. Waktunya dalam satuan sekon. Oke. Kemudian ada cepat lambat gelombang. Nah, ini cepat lambat gelombang dia dia ditulis dengan huruf P. P ya, satuannya M/S. Ya, M/S. Kemudian ada panjang gelombang. Nah, kita tulis dia dengan lambang lambda. Lambda ya. Kemudian dia satuannya karena kita bicara tentang panjang, jadi satuannya adalah meter. Nah, selanjutnya untuk frekuensi periode cepat lambat gelombang dan panjang gelombang, tahu nggak Tiara, apa sih definisi dari keempat besaran ini? Nah, tahu? Nah, oke. Ibu kasih ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk frekuensi dia menyatakan anggaplah ini gelombangnya. Ibu beri contoh, ini gelombangnya. Ini gelombang ya. Nah, ini anggaplah gelombang. Nah, ini ada berapa? Ini kan ini ada 3 puncak ya. Nah, ini kan namanya puncak. Dan kemudian ini lembah. Ya. Nah, untuk satu gelombang tahu nggak dari satu gelombang itu dihitung dari mana? Dari puncak ke puncak. Oke, bagus sekali. Dari puncak ke puncak jadi dinyatakan satu gelombang. Nah, kalau ini kira-kira ada berapa gelombangnya? Ya, jadi ini satu di sini ada berapa? Ada? 3. 3. Tidak ya? Kan ini satu. Ya? Ya ini cuma setengah. 1/2. Ayo. Kan definisinya itu puncak ke Puncak. puncak. Oke, nah. Oke. Saya hapus dulu ya. Kaki dulu deh, kaki dulu. Nah, untuk pengertian frekuensi, nah ini kan terbentuknya misalnya ada satu gelombang, kemudian membentuk satu gelombang, kemudian membentuk lagi satu gelombang, kemudian membentuk lagi satu gelombang. Nah, itu menyatakan frekuensinya. Paham? Nah, jadi frekuensi itu apa? Frekuensi itu seperti membentuk satu gelombang, membentuk banyaknya gelombang. Oke, bagus. Kemudian untuk periode, nah periode ini menyatakan bahwa dalam satu gelombang ini berapa banyak atau berapa lama waktu yang digunakan. Paham? Nah, ini periode kira-kira definisinya bisa diulang? Periode adalah banyaknya gelombang, banyaknya waktu yang digunakan untuk membentuk gelombang. Oke, membentuk satu gelombang. Nah, kemudian untuk cepat lambat gelombang. Nah, misalkan ya ini gelombang ya merambat. Nah, ini seberapa cepat dia merambat ini itu menyatakan cepat lambat gelombangnya ya. Oke, kemudian untuk panjang gelombang. Nah, untuk panjang gelombang itu kan dari sini ke sini itu menyatakan satu gelombang. Nah, jarak dari sini ke sini itu menyatakan panjang gelombangnya. Ya? Oke, nah kalau misalkan di gambar itu ada 4 gelombang, kira-kira ada 4 gelombang yang terbentuk ya. Nah, ditanya berapa nanti akan muncul berapa panjang gelombangnya. Misalkan untuk satu gelombang itu berapa panjangnya, kemudian gelombang itu berapa panjangnya. Oke? Paham kan? Oke, nah selanjutnya kalau secara matematik itu hubungan antara F dengan P itu kita bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, untuk T itu kita bisa tuliskan dia seperti P. Kebalikannya untuk P itu kita bisa tuliskan dia seperti P. Ya, karena gini, untuk satu gelombang, satu periode itu menunjukkan seberapa banyak gelombang yang terbentuk. Oke, nah untuk banyaknya gelombang untuk frekuensi itu menunjukkan ada berapa banyak gelombang yang terbentuk dalam satu periode ya. Oke, mereka itu saling berhubungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi gelombang transversal dan longitudinal. Ini berdasarkan bentuk gelombangnya ya.
berdasarkan bentuk gelombangnya. Nah, dari bentuk gelombang itu ada dua, bukan bentuk gelombang, arah hambatannya, ya. Nah, untuk menentukan gelombang berdasarkan arah hambatannya itu ada dua. Yang satunya disebut dengan gelombang longitudinal. Kemudian yang satunya disebut dengan gelombang transversal. Oke, nah untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan satu video yang harus Tiara nonton. Kemudian dari situ Tiara bisa tahu apa itu gelombang longitudinal dan transversal. Kemudian Ibu akan menguji kembali apakah benar-benar Tiara paham atau tidak. Bisa kan? Bisa Bu. Oke, ya Ibu putar dulu videonya ya. Gelombang yang kita bahas tadi adalah gelombang jenis transversal. Partikel-partikel pada gelombang transversal bergerak naik turun tegak lurus dengan arah gelombang itu sendiri. Ada satu jenis gelombang yang lain, yaitu gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, partikel-partikel medium bergerak sejajar dengan arah rambat gelombang tersebut. Contohnya adalah pada selingki di sini. Untuk panjang gelombang longitudinal didefinisikan sebagai satu rapatan dan satu renggangan. Setelah nonton video tadi, nah Ibu sudah buatkan satu gambar di sini. Di sini gambarnya sangat sederhana. Tapi saya rasa setelah menonton video yang Ibu berikan tadi, kamu sudah tahu apa ini ya. Saya harap seperti itu. Nah, coba Ibu ingin lihat Tiara, coba lihat ke atas sini. Nah, coba dari video yang kamu nonton tadi apa yang diketahui tentang kedua gambar ini? Ya, boleh? Bagus ya. Ini Bu disebut dengan gelombang transversal. Bagus, gelombang transversal. Itu yang kamu nonton di video tadi? Iya Bu. Oke. Dan ini disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, longitudinal. Ini ke sini disebut dengan satu gelombang. Oke. Dan arah hambatannya. Lanjut. Ini tegak lurus dengan arah hambatnya. Kalau ini Bu, sampai sini disebut satu gelombang. Nah, ini dari regangan ke Dari regangan ke regangan, rapatan. Dari regangan ke rapatan. itu disebut Satu gelombang. bagus. Dan dia searah dengan arah hambatannya. Oke, bagus sekali ya. Nah, boleh dilanjutkan biar sampai. Ya, oke, sudah bagus. Nah, yang Tiara katakan ini disebut dengan gelombang transversal. Kemudian ini satu puncak itu disebut dengan satu gelombang. Kemudian ini disebut dengan gelombang longitudinal. Dan ini dari regangan rapatan disebut dengan satu gelombang. Bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan beri satu lembar kerja kepada Tiara. Nah, dari lembar kerja itu ada sedikit materi yang harus Tiara pelajari. Kemudian ada soal, ada pertanyaan di bawahnya. Oke. Ibu ambil soalnya dulu ya. Oke. Sini ada lembar kerja yang harus Tiara kerjakan. Nah, coba kamu perhatikan dulu LKPD-nya, kamu perhatikan baik-baik. Nah, di situ ada sekitar 4 soal yang harus kamu jawab. Kemudian nanti ada pertanyaan praktik sedikit untuk membantu kamu menjawab 2 pertanyaan di dalam LKPD. Oke, sekarang dibaca-baca dulu ya. Nah, sambil kita mempersiapkan praktik ini. Sudah? Nah, di
bisa dilihat di sini. Coba kita letakkan batunya, apa yang terjadi. Nah, bisa dilihat tadi pada saat batunya dijatuhkan, maka muncul getaran-getaran di sekitar batu tadi. Getaran-getaran itulah yang menyebar. Ya, coba diamati lagi. Nah, boleh dilihat, diperhatikan ya. Oke, selanjutnya kita gunakan gabus. Coba ini gabusnya diletakkan di atas airnya kembali. Coba kita letakkan. Nah, bisa dilihat. Nah, pada saat gabusnya diletakkan juga, di situ muncul satu gelombang. Ya, muncul satu gelombang. Kemudian gabusnya, karena dia masanya kecil, lebih kecil dari batu, maka yang terjadi, gabus ini akan bergetar naik turun mengikuti getaran dari gelombang dari permukaan air ini. Bisa? Percobaan tadi dari kedua peragaan ini, silahkan kamu jawab. Selanjutnya silakan dikerja LKPD-nya sesuai dengan yang sudah saya arahkan tadi. Bagaimana sudah dikerja LKPD-nya? Sudah Bu? Oke, sekarang sudah dijawab semua pertanyaannya? Sudah Bu? Boleh lihat ke atas nak, Ibu sertifikan dulu hasil jawabannya. Ya Bu, ini lihat hasilnya. Menghadap ke depannya. Gelombang, Coba mulai dari yang pertama dulu apa? jelaskan pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Yang kedua itu kan pertama airnya tuh Bu, airnya itu diam. Terus pas batunya dijatuhkan, airnya bergetar. Ya, selanjutnya. Dan Airnya bergetar, maka muncullah gelombang yang merambat di sekitar. di sekitaran batu. Oke, bagus. Nah, selanjutnya yang ketiga itu apa? Air yang diam juga pas dijatuhkan Apa? gabusnya dia akan bergetar. Kemudian arah angin Gabusnya akan bergerak. gabusnya akan bergerak Searah dengan getarannya itu. iya Bu, searah dengan getarannya. Terus kemudian getarannya juga merambat. Saja. Iya Bu. Boleh dikumpul nggak? Nah, oke, bagus sekali ya. Boleh duduk sayang. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 1 sudah bagus ya. Dari jawaban Tiara itu sudah bagus sekali. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 itu tentang praktikum yang kita lakukan tadi ya, peragaan sederhana itu mengenai batu yang dijatuhkan di atas air. Itu muncul satu gelombang ya Tiara masih ingatkan tadi ya, dimana itu ketika batunya dijatuhkan ke dalam satu wadah itu, maka dia akan muncul gelombang. Nah, gelombang itu dipengaruhi karena batu yang tadi itu ya menyebabkan muncul getaran di sekitaran batunya. Oke, sudah bagus. Kemudian itulah yang menjadi gelombang ya, gelombang pada permukaan air. Kemudian untuk yang selanjutnya itu gabus ya. Tadi kita menggunakan gabus yang diletakkan di atas air juga. Nah, ketika pada gabus yang diletakkan kan juga ada gelombang yang terjadi ya. Nah, sudah bagus juga tadi jawaban Tiara, sudah cukup memuaskan untuk yang gabus tadi. Nah, cuma ada gelombang juga yang terjadi. Nah, kemudian habis itu ketika muncul gelombang itu kan otomatis karena gabusnya masanya sangat kecil atau gabusnya ringan, dia kan mengapung. Makanya dia akan bergetar juga naik turun ya. Bisa lihat kan tadi ya, bergetar juga naik turun mengikuti arah anginnya juga ya. Nah, kemudian dia juga dipengaruhi oleh anginnya. Biasanya kalau angin itu mengarahnya kemana, biasa anginnya juga ke sana, gabusnya juga ke sana. Oke, sudah paham kan? Nah, Ibu di sini cuma membetulkan atau memperjelas tadi jawaban dari Tiara. Ya, saya rasa cukup segitu. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan satu tugas. Nah, ini tugas evaluasi untuk mata pelajaran hari ini. Nah, ini
ini Ibu berikan, ini bisa dikumpul minggu depan ya. Nah, pada saat kita masuk pelajaran mata pelajaran yang minggu depan lagi, ini tugas ini bisa diberikan kepada Ibu sebelum masuk kelas. Oke. Sudah? Dilihat soalnya? Sudah Bu. Oke. Oke, saya rasa sudah pembelajaran kita, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran hari ini sangat cukup bagus. Ibu sangat menyukai bagaimana cara Tiara belajar dan bagaimana cara Tiara merespon video-video yang sudah Ibu berikan itu. Jadi untuk berikutnya Ibu harap Tiara lebih meningkatkan lagi pengetahuan atau pemahaman tentang gelombangnya, karena materi ini akan kita dapat lagi di materi selanjutnya. Kita akan tetap bahas lagi ini. Jadi materi dasarnya itu di sini ya Nak ya. Ya Bu, bagus sekali ya Tiara ya, belajar lagi lebih giat supaya bisa lebih memahami ini. Oke, kalau ada yang ingin ditanya-tanyakan tentang ini boleh ditanya ke Ibu. Ibu akan membantu Tiara dalam belajar ya. Oke, selanjutnya saya rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatannya ya Nak ya. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Saya cukupkan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam